I wish you well tomorrow and urge you to do what's best for football and for FIFA. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan! Kesalahan para pemain Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Takut disanksi oleh FIFA, pihak AFC langsung keluarkan Korea Utara dari turnamen Piala Asia. Korea Utara tahun ini jadi pertandingan terakhir dan tak boleh ikut kompetisi lagi selamanya. Alhamdulillah, Erick Thohir juga panggil Yom Ki-hun lagi jadi pelatih striker untuk timnas U17. Yom Ki-hun sebelumnya pernah sukses bikin striker bapuk seperti Egy Maulana, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka jadi gacor. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Takut disanksi oleh FIFA, pihak AFC langsung keluarkan Korea Utara dari turnamen Piala Asia. Korea Utara tahun ini jadi pertandingan terakhir dan tak boleh ikut kompetisi lagi selamanya. Belakangan ini, media-media dari kawasan Asia Tengah ramai membahas isu serius yang mengguncang dunia sepak bola usia muda. Sorotan tertuju pada dugaan bahwa Korea Utara, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un, telah menurunkan pemain dengan usia jauh di atas batas yang ditentukan dalam ajang turnamen Piala Asia U17. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah laporan menyebut bahwa beberapa pemain yang diturunkan kemungkinan besar berusia 23 tahun. Tentu ini menjadi sebuah pelanggaran besar terhadap regulasi usia yang berlaku. Kabar tersebut membuat geger jagat sepak bola Asia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana pemain dengan usia yang tidak sesuai bisa lolos verifikasi dan ikut bertanding tanpa ada deteksi dari awal. Kecerobohan ini pun menyeret kredibilitas AFC sebagai penyelenggara turnamen. Tidak sedikit yang menilai bahwa ada kelalaian besar dalam proses verifikasi data dan dokumen pemain yang seharusnya menjadi langkah krusial sebelum turnamen dimulai. Situasi ini rupanya juga menjadi perhatian serius dari FIFA. Organisasi sepak bola tertinggi dunia tersebut dikabarkan tidak hanya akan menyelidiki dugaan manipulasi usia, tetapi juga mempertimbangkan pemberian sanksi kepada AFC karena dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Jika terbukti, hal ini bisa menjadi tamparan keras bagi wajah sepak bola Asia di mata dunia. Terkait dengan hal ini, baru-baru ini AFC menyatakan bahwa kemungkinan besar Korea Utara akan dikeluarkan dari ajang Piala Asia U17. Kami telah mengambil keputusan bahwa ini adalah turnamen terakhir Korea Utara di bawah naungan AFC, ujar salah satu perwakilan resmi AFC dengan tegas. Pernyataan itu menandai langkah tegas yang diambil Konfederasi Sepak Bola Asia terkait polemik yang sedang bergulir. Setelah muncul berbagai laporan dan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya dugaan manipulasi usia oleh tim Korea Utara di ajang kelompok umur, AFC akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi yang tegas. Keikutsertaan mereka di Piala Asia ini menjadi yang terakhir. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Tekanan dari berbagai pihak, mulai dari Federasi Sepak Bola negara peserta, media, hingga publik internasional, terus menguat, mendesak agar tindakan tegas segera diambil. Banyak yang menilai bahwa membiarkan hal seperti ini berulang hanya akan merusak integritas sepak bola Asia. Dengan tindakan ini, AFC ingin mengirimkan pesan keras bahwa segala bentuk kecurangan, termasuk manipulasi usia, tidak akan ditoleransi. Diharapkan, langkah ini bisa menjadi titik balik bagi federasi-federasi nasional untuk lebih serius dalam menjaga kejujuran dan sportivitas dalam setiap kompetisi yang melibatkan para pemain muda. Isu keikutsertaan Korea Utara dalam ajang Piala Asia kini makin melebar dan memicu reaksi keras dari sejumlah negara kuat di kawasan. Menurut laporan dari media olahraga internasional ternama seperti ESPN, muncul kabar mengejutkan bahwa Jepang, Korea Selatan, dan Australia tengah mempertimbangkan opsi serius untuk mundur dari ajang Piala Asia jika Korea Utara kembali diundang untuk mengikuti turnamen tahun depan. Langkah ini bukan tanpa alasan.
Ketiga negara tersebut merasa kecewa dan geram atas dugaan kecurangan usia yang dilakukan oleh Korea Utara. Mereka menilai AFC terlalu longgar dalam proses seleksi dan pengawasan, hingga memungkinkan terjadinya pelanggaran yang sangat mencederai semangat sportivitas. Lebih dari itu, sejumlah media menyampaikan kritik pedas terhadap kredibilitas turnamen Piala Asia itu sendiri. Beberapa bahkan menyebut bahwa ajang tersebut kini kualitasnya tak jauh berbeda dengan turnamen Piala AFF, dan dalam beberapa aspek justru Piala AFF dinilai lebih sehat dan adil. Salah satu alasannya karena di Piala AFF, seluruh tim bertanding dengan pemain yang usianya sesuai aturan dan sportivitasnya juga sangat tinggi. Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik dan federasi besar terhadap Piala Asia akan benar-benar runtuh. Lantas setujukah kamu jika Korea Utara dikeluarkan dari turnamen ajang Piala Asia? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, Erick Thohir juga panggil Yeom Ki-hun lagi jadi pelatih striker untuk timnas U17. Yeom Ki-hun sebelumnya pernah sukses bikin striker bapuk seperti Egy Maulana, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka jadi gacor. Kekalahan telak 6-0 dari Korea Utara memang menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia U17, tetapi hal tersebut juga membuka mata akan beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Salah satu area yang sangat jelas membutuhkan perhatian ekstra adalah lini serang. Tim Indonesia tampak kesulitan dalam membangun serangan dan seringkali kehilangan bola dengan mudah di wilayah lawan. Padahal, di pertandingan sebelumnya, mereka menunjukkan potensi besar dengan permainan yang lebih terorganisir. Ketiadaan ancaman berarti di depan gawang lawan membuat mereka hampir tidak pernah bisa mengancam Korea Utara, yang pada akhirnya memanfaatkan celah ini untuk menekan dan mencetak gol. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar pemain di lini serang harus segera diperbaiki, dan pendekatan yang lebih tajam serta terarah dalam menyerang perlu dikuasai. Skuad Garuda Muda harus bisa menemukan solusi untuk menciptakan peluang lebih banyak agar bisa bersaing di level dunia, terutama dengan tantangan yang lebih besar di depan mata. PSSI akhirnya mengambil langkah konkret dengan memanggil Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun untuk bergabung dalam tim pelatih timnas U17. Keputusan ini diambil guna memberikan pelatihan khusus kepada para pemain lini depan, terutama Zahabi Gholi, Evandra, dan Mierza. Ketiga pemain ini diharapkan dapat meningkatkan ketajaman mereka di lini serang dan menjadi ancaman lebih nyata bagi lawan-lawannya di kompetisi mendatang. PSSI yakin dengan pengalaman dan kemampuan Shin Tae-yong dalam mengembangkan potensi pemain muda, serta tambahan spesialisasi Yeom Ki-hun yang fokus pada pelatihan striker, akan membawa dampak positif bagi skuad Garuda Muda. Dengan pengalaman mereka, kami percaya para pemain muda ini akan semakin tajam dalam mencetak gol dan lebih siap menghadapi tantangan di level internasional, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Langkah ini juga diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada dan membawa timnas U17 menuju performa yang lebih solid dan produktif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Melalui peningkatan kualitas di lini depan, PSSI berharap peluang timnas U17 untuk meraih kemenangan akan semakin terbuka lebar. Sebelumnya, Yeom Ki-hun pernah menjabat sebagai pelatih spesialis striker untuk timnas Indonesia senior, dan hasil kerjanya menunjukkan kualitas yang tak diragukan. Di bawah asuhannya, sejumlah pemain yang dikenal memiliki potensi besar seperti Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, dan Sananta mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka semua tiba-tiba mencetak gol-gol penting di klub masing-masing, sebuah pencapaian yang mengindikasikan bahwa pelatihan yang diberikan Yeom Ki-hun efektif dalam meningkatkan kemampuan penyelesaian akhir pemain. Metode latihan yang diterapkan Yeom Ki-hun sangat terfokus pada ketajaman para penyerang, membuat para pemain menjadi lebih tajam dalam menghadapi peluang gol. Hal ini tercermin dari peningkatan permainan mereka yang semakin produktif. Keberhasilan Yeom Ki-hun dalam membentuk striker-striker tajam tentu memberikan bukti nyata bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengasah kemampuan individu pemain di posisi tersebut. Dengan rekam jejak yang sudah terbukti, kini PSSI berharap Yeom Ki-hun dapat menerapkan keahliannya untuk memperbaiki lini depan timnas U17 dan membawa mereka lebih kompetitif di kancah internasional. Lalu setujukah kamu jika Yeom Ki-hun ini dipanggil lagi jadi pelatih striker timnas Indonesia? Dan setujukah kamu Shin Tae-yong juga dipanggil ke timnas Indonesia?
Jika kalian setuju silahkan tulis saya setuju di kolom komentar ya guys. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir umumkan Timnas Indonesia punya target besar, yakni tembus Olimpiade 2028. Timnas Vietnam pun langsung ketar-ketir dibuatnya, jangankan Olimpiade bisa lolos Piala Asia saja mereka sudah senang. Media Vietnam, Soha VN, menyoroti ambisi besar yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait masa depan Timnas Indonesia di panggung internasional. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, Erick mengungkapkan tekadnya untuk membawa tim Garuda tampil di Piala Dunia secara beruntun dalam 5 tahun ke depan. Target ini mencakup partisipasi di Piala Dunia 2026 dan edisi berikutnya pada 2030. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan, mengingat selama ini Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia melalui kualifikasi. Namun, dengan perkembangan signifikan yang terjadi di sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir, Erick yakin bahwa impian ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand yang bisa menjadi tulang punggung tim di masa depan. Dengan pembinaan yang tepat serta peningkatan kualitas kompetisi domestik, peluang Indonesia untuk bersaing di level dunia semakin terbuka. Tak hanya menargetkan Piala Dunia, Erick juga menegaskan keinginannya agar Indonesia bisa tampil di ajang Olimpiade 2026 yang akan digelar di Los Angeles. Bagi sepak bola Indonesia, lolos ke Olimpiade akan menjadi pencapaian bersejarah, mengingat terakhir kali Indonesia berlaga di ajang tersebut adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Ambisi besar ini tentu membutuhkan persiapan yang matang. Erick menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan pemain muda, termasuk dengan mendatangkan pelatih berkualitas serta meningkatkan infrastruktur sepak bola di tanah air. Selain itu, naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat skuad Garuda. Media Vietnam melihat bahwa target yang dicanangkan Erick Thohir cukup ambisius, tetapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, baik dari segi permainan maupun dukungan federasi. Peningkatan performa di level Asia, termasuk pencapaian ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menjadi bukti bahwa tim Garuda sedang menuju ke arah yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di panggung sepak bola dunia semakin nyata. Kini, tinggal bagaimana PSSI, pemain, dan seluruh elemen sepak bola nasional bekerja sama untuk mewujudkan impian besar ini. Salut, Kurnia Meiga tenang Timnas Indonesia punya kiper super bagus yakni Martin Paes. Dia tak lagi khawatir Timnas Indonesia kena bantai dari tim-tim raksasa Asia. Meiga justru yakin skuad Garuda bisa catatkan clean sheet terus-menerus. Mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, merasa bangga melihat kehadiran Martin Paes di bawah mistar gawang Garuda. Menurutnya, kehadiran kiper berkelas seperti Paes adalah hal positif bagi tim nasional. Ia pun berharap para penjaga gawang muda Indonesia tidak merasa minder dan tetap berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermain. Martin Paes, yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada April 2024, kini menjadi pilihan utama di bawah mistar Timnas Indonesia. Sejak debutnya, kiper berusia 26 tahun ini telah tampil dalam 6 pertandingan internasional bersama skuad Garuda. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencatatkan 2 clean sheet serta melakukan beberapa penyelamatan penting yang membantu tim tetap bersaing di level Asia. Meski demikian, Paes juga telah kebobolan 8 gol selama berseragam merah putih. Namun, performanya secara keseluruhan tetap mendapat apresiasi tinggi karena refleks cepat dan kemampuannya dalam mengorganisir lini pertahanan. Kurnia Meiga pun mengakui bahwa Paes adalah penjaga gawang berkualitas yang mampu memberikan rasa aman di lini belakang Timnas Indonesia. Sebagai mantan kiper utama Timnas Indonesia yang pernah bersinar di Piala AFF dan berbagai turnamen internasional, Meiga memahami tantangan besar yang dihadapi kiper-kiper lokal. Dengan hadirnya Paes, persaingan di posisi penjaga gawang semakin ketat. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan bagi para kiper muda untuk menyerah. Justru, mereka harus menjadikan situasi ini sebagai motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan kemampuan mereka.
Meiga juga menyoroti pentingnya kerja keras dan mental yang kuat dalam menghadapi persaingan. Menurutnya, meskipun saat ini Paes menjadi pilihan utama, bukan berarti kiper lain tidak memiliki peluang. Ia berharap bahwa para kiper muda Indonesia seperti Hernando Ari dan Adi Satrio tetap berlatih dengan giat, karena dalam sepak bola, situasi bisa berubah kapan saja. Keberadaan Martin Paes di timnas Indonesia memang membawa standar baru dalam posisi penjaga gawang. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia memberikan contoh bagaimana seorang kiper harus memiliki mentalitas tangguh dan kemampuan teknis yang mumpuni. Jika para kiper muda Indonesia mampu belajar dan terus berkembang, bukan tidak mungkin mereka suatu saat bisa bersaing untuk merebut tempat utama di timnas Garuda. Bagi Meiga, kehadiran pemain berkualitas seperti Paes adalah anugerah bagi sepak bola Indonesia. Namun, ia berharap hal ini tidak membuat pemain lokal berkecil hati, melainkan justru menjadi pemicu untuk lebih berkembang dan menunjukkan kualitas mereka di level tertinggi. Fantastis, Arhan Kakak mengalami kenaikan harga pasar yang cukup pesat setelah performa gemilang di timnas Indonesia. Tak hanya itu, pemain satu ini juga sudah diincar oleh klub dari Liga Denmark. Nama Arhan Kakak kembali mencuri perhatian, terutama setelah muncul kabar bahwa klub asal Denmark, FC Nordsjælland, tengah mengamati perkembangannya. Wonderkid yang digadang-gadang sebagai calon striker utama timnas Indonesia ini memang memiliki potensi besar untuk meniti karir di Eropa. Menurut data terbaru, harga pasar Arhan Kakak saat ini masih berada di angka 1,3 miliar rupiah. Nilai tersebut belum mengalami perubahan sejak terakhir diperbarui pada 16 Februari 2024. Meski begitu, dengan adanya ketertarikan dari klub luar negeri, bukan tidak mungkin harganya akan mengalami peningkatan di masa mendatang. Sebagai salah satu talenta muda terbaik Indonesia, Arhan telah banyak berkontribusi di berbagai level usia timnas Garuda. Hingga kini, ia sudah mencatatkan total 32 penampilan untuk timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat membela timnas U17 pada 2022, di mana ia tampil tajam dengan mencetak 7 gol dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17. Selain itu, ia juga berperan penting dalam membawa timnas U16 meraih gelar juara Piala AFF U16 2022. Seiring dengan perkembangannya, Arhan pun mendapat promosi ke timnas Indonesia U20 pada 2023. Namun, perjalanan di level ini masih penuh tantangan, karena dari 11 pertandingan yang ia jalani, ia belum berhasil mencetak gol. Meskipun demikian, pengalamannya di level yang lebih tinggi tentu menjadi modal berharga untuk perkembangan karirnya ke depan. Di tingkat klub, Arhan masih menjadi bagian dari skuad Persis Solo di Liga 1. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 25 pertandingan dan mencetak 1 gol untuk Laskar Sambernyawa. Dengan usianya yang masih 17 tahun, ia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Ketertarikan FC Nordsjælland terhadap Arhan pertama kali diberitakan oleh media Albania, Markaz News, pada 31 Januari 2025. Klub yang dikenal memiliki program pengembangan pemain muda yang baik ini disebut tengah memantau perkembangan Arhan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Jika akhirnya benar-benar direkrut, ia berpeluang besar untuk mengasah kemampuannya di kompetisi Eropa, yang tentunya akan berdampak positif bagi masa depannya sebagai pemain profesional. Meski demikian, kepindahan ke Nordsjælland masih sebatas rumor, karena belum ada langkah konkret dari klub Denmark tersebut. Namun, perhatian dari tim luar negeri menunjukkan bahwa bakat Arhan Kakak mulai diakui di kancah internasional. Kini, tinggal menunggu waktu apakah ia benar-benar akan merantau ke Eropa atau tetap melanjutkan karirnya di Indonesia untuk sementara waktu. Tak perlu pusing, proses naturalisasi Jairo Riedewald alami kendala. PSSI akan lakukan upaya lewat jalur orang dalam agar bisa lebih cepat. Dipastikan Jairo bisa dimainkan di laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, memberikan klarifikasi terkait proses naturalisasi Jairo Riedewald, yang saat ini tengah menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
Nama pemain yang berkiprah di Royal Antwerp FC ini sebelumnya mencuat setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Rie de Waal mengenai kemungkinan naturalisasi. Pelatih asal Belanda tersebut juga menyebut bahwa proses naturalisasi Jairo sudah mulai berjalan. Namun, Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa proses tersebut belum bisa diproses oleh Kemenpora. Ia mengungkapkan bahwa berkas yang diperlukan untuk naturalisasi Jairo Rie de Waal belum lengkap. Oleh karena itu, Kemenpora belum bisa melanjutkan proses tersebut. Dito menambahkan bahwa PSSI sedang dalam tahap melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah berkas tersebut lengkap dan diterima, baru pihaknya bisa melanjutkan tahapan naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Dito menegaskan bahwa selama persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap, proses naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Namun, ia memastikan bahwa begitu dokumen yang diperlukan sudah diterima dan memenuhi kriteria, proses tersebut akan segera diproses. Hal ini tentu saja memberikan sedikit harapan bagi para penggemar timnas Indonesia yang berharap agar Rie de Waal bisa segera bergabung dengan Garuda untuk memperkuat lini tengah timnas. Jairo Rie de Waal, yang berusia 28 tahun, memiliki pengalaman bermain di Eropa yang luas, termasuk dengan klub-klub besar Belanda, yang membuatnya menjadi calon naturalisasi yang menarik bagi timnas Indonesia. Dengan gaya bermainnya yang cerdas dan pengalaman internasional, kehadirannya di timnas Indonesia dapat memberikan dampak positif, khususnya di lini tengah. Meskipun demikian, proses naturalisasi pemain keturunan memang membutuhkan prosedur yang ketat dan lengkap, agar semua persyaratan hukum dan administrasi terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat berharap agar dokumen-dokumen yang diperlukan segera rampung, sehingga langkah selanjutnya dapat segera dilakukan. Meskipun ada beberapa hambatan dalam proses naturalisasi Jairo Rie de Waal, kita tidak perlu terlalu khawatir. Pihak Kemenpora dan PSSI tentunya akan terus bekerja keras untuk memastikan proses ini bisa berjalan lancar. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan, agar Jairo bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mengingat potensi dan pengalaman yang dimilikinya, kehadiran Jairo di skuad Garuda tentu sangat dinantikan. Dengan dukungan yang terus diberikan, diharapkan proses naturalisasi ini dapat segera terwujud tanpa kendala lebih lanjut. Tak tanggung-tanggung, Kelvin Verdonk langsung bikin winger timnas Belgia ketar-ketir saat berhadapan di laga versus PSV Eindhoven. Pelatih timnas Belgia sampai ngeri melihat Verdonk yang super gacor serta iri karena timnas Indonesia bisa memilikinya. Kelvin Verdonk kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bek kiri utama NEC Nijmegen dalam laga sengit melawan PSV Eindhoven di Eredivisie musim ini. Pada pertandingan yang digelar di Gofferstadion pada minggu kemarin, Verdonk tampil solid sepanjang 90 menit dan sukses membuat winger andalan PSV, Johan Bakayoko, kesulitan menembus pertahanan NEC. Dalam duel di sisi kiri pertahanan NEC, Verdonk harus berhadapan langsung dengan Bakayoko, pemain muda berbakat asal Belgia yang dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya. Meskipun Bakayoko berhasil mencetak gol di laga ini, performa Verdonk tetap mendapat apresiasi dari media Belanda, Forza NEC. Mereka menilai bahwa bek berusia 27 tahun itu mampu meredam pergerakan Bakayoko dengan cukup baik dan memberikan penilaian 6,5 untuk penampilannya. Laga ini berlangsung dengan intensitas tinggi. PSV sempat unggul lebih dulu lewat gol Luc de Jong pada menit ke-52. NEC kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-66 berkat gol dari Sami Owisa. Namun, tim tamu kembali menjauh setelah Ismail Saibari dan Johan Bakayoko mencetak gol pada menit ke-73 dan 76, membuat PSV unggul 3-1. NEC tak menyerah begitu saja. Mereka terus menekan pertahanan PSV dan akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Kento Shio pada menit ke-90. Drama berlanjut hingga menit-menit akhir, di mana Brian Linsen mencetak gol penyeimbang pada injury time, memastikan laga berakhir dengan skor imbang 3-3. Hasil ini membuat PSV tetap berada di puncak klasemen Eredivisie dengan koleksi 50 poin dari 21 pertandingan. Ajax, yang baru memainkan 20 laga, menempel ketat di peringkat kedua dengan 48 poin. FC Utrecht berada di posisi ketiga dengan 42 poin, sementara NEC Nijmegen masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 24 poin.
Bagi Verdonk, musim ini menjadi salah satu yang paling konsisten dalam karirnya. Hingga pekan ke-21, ia telah tampil dalam 20 pertandingan dan mencatatkan 1.682 menit bermain. Kepercayaan yang diberikan pelatih NEC menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain kunci di lini belakang tim. Dengan performa yang terus menanjak, Verdonk semakin memperlihatkan bahwa ia bisa menjadi opsi yang menarik bagi timnas Indonesia. Jika terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan segera mendapat kesempatan untuk membela Garuda di level internasional. Mantap, proses naturalisasi Ole Romeni sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 13 DPR. Kini Ole tinggal menunggu jadwal sumpah WNI yang akan dilaksanakan di Inggris. Proses naturalisasi striker asal Belanda, Ola Romeni, selangkah lebih dekat menuju penyelesaian setelah Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Indonesia pada Senin lalu. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan timnas Indonesia akan pemain berkualitas di lini serang, terutama menjelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dalam rapat tersebut, Romeni tidak turut hadir secara virtual. Namun, hal ini tidak menghambat jalannya pembahasan dan pengambilan keputusan terkait proses naturalisasinya. Keputusan untuk merekrut pemain keturunan ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di posisi penyerang, untuk meningkatkan daya saing di level internasional. Ola Romeni, yang kini berusia 24 tahun, diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia diyakini mampu menambah variasi serangan serta menghadirkan opsi baru di lini depan tim asuhan Shin Tae-yong. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan produktivitas gol timnas Indonesia, yang dalam beberapa pertandingan terakhir masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian akhir. Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, Ola Romeni berpeluang untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney pada 24 Maret mendatang. Ini akan menjadi ujian perdana bagi sang striker dalam mengenakan seragam merah putih, sekaligus kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi andalan di lini depan Garuda. Selain Romeni, PSSI juga terus mencari pemain keturunan lainnya yang dapat memperkuat tim dalam berbagai posisi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas skuad dan membawa timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Naturalisasi pemain memang selalu menjadi topik yang menarik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini terbukti membawa dampak positif dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas yang bisa langsung memberikan kontribusi bagi tim. Jika Romeni mampu beradaptasi dengan baik dan menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia ke panggung internasional. Kini, proses legalitasnya tinggal menunggu tahap akhir sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, timnas Garuda akan segera memiliki tambahan tenaga baru di lini serang untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Tak habis pikir, Kelvin Verdonk lagi-lagi masuk Team of the Month di Eredivisie. Tanpa ragu lagi Patrick Kluivert minta PSSI untuk hubungi klub NEC Nijmegen. Verdonk harus bisa gabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam memilih bek kiri terbaik untuk skuadnya berkat penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Kelvin Verdonk. Pemain yang saat ini membela NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini telah menunjukkan konsistensi luar biasa yang membuatnya layak mendapatkan tempat di tim inti Garuda. Pada bulan Januari 2024, Verdonk berhasil masuk dalam daftar Team of the Month Eredivisie, sebuah prestasi yang mencerminkan kualitas permainannya. Pengumuman ini dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Eredivisie dan didasarkan pada analisis data dari Opta serta voting dari para penggemar. Dalam pengumuman tersebut,
Verdonk terpilih sebagai bek kiri terbaik bulan itu, sebuah pencapaian yang membuktikan keandalannya. Sepanjang bulan Januari, Verdonk tampil luar biasa dengan memainkan 2 pertandingan penuh selama 90 menit masing-masing. Dalam laga pertama, NEC Nijmegen berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle. Verdonk tampil solid di lini belakang dan berperan penting dalam pertahanan tim. Kemenangan kedua yang diraih NEC Nijmegen adalah melawan Fortuna Sittard dengan skor 4-1, di mana Verdonk tidak hanya menunjukkan pertahanan yang kokoh, tetapi juga menambah catatan golnya sendiri, mencetak 1 gol yang memastikan timnya meraih 3 poin penuh. Konsistensi dan kontribusi Verdonk dalam 2 pertandingan tersebut jelas memberikan kepercayaan diri kepada Patrick Kluivert. Sang pelatih kini memiliki pilihan bek kiri yang tidak hanya handal dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ofensif, seperti yang terbukti dengan gol yang dicetaknya melawan Fortuna Sittard. Dengan performa seperti ini, Verdonk menjadi salah satu opsi utama bagi Kluivert untuk mengisi posisi bek kiri timnas Indonesia, mengurangi kekhawatiran pelatih dalam mencari pemain yang dapat diandalkan di posisi tersebut. Keberhasilan Verdonk tidak hanya memberikan kemudahan bagi Kluivert dalam menentukan pilihan, tetapi juga menambah keyakinan bahwa timnas Indonesia dapat memperkuat sektor pertahanan mereka dengan pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi top Eropa. Dengan gaya bermain yang solid dan kemampuannya beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia, Verdonk bisa menjadi aset berharga bagi timnas di masa mendatang, terutama dalam kompetisi internasional yang lebih menantang. Kagum, Ikram Al-Ghifari tampil gacor di timnas U19. Patrick Kluivert sampai terkesan dengan aksinya yang setara dengan kiper-kiper Eropa. Kabarnya Ikram juga akan dijadikan salah satu kiper utama timnas di masa depan. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Persebaya Surabaya sekaligus kiper timnas Indonesia senior, mengungkapkan kekagumannya terhadap Ikram Al-Ghifari, kiper muda timnas Indonesia U19. Hernando, yang telah lama menjadi sosok penting di bawah mistar timnas Indonesia senior, mengaku sangat terkesan dengan penampilan Ikram, terutama setelah kiper muda itu meraih gelar sebagai kiper terbaik dalam ajang Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Bus Championship 2024. Pencapaian luar biasa Ikram di turnamen tersebut membuat Hernando semakin mengagumi dirinya. Hernando bahkan mengungkapkan bahwa dia lebih memandang Ikram sebagai sosok yang luar biasa, meski dirinya sendiri sudah menjadi bagian penting dari timnas Indonesia senior. "Saya justru lebih mengagumi dia," kata Hernando dengan rendah hati. Pernyataan tersebut mencerminkan rasa hormatnya terhadap kemampuan Ikram yang terus berkembang pesat meskipun usianya masih sangat muda. Ikram sendiri, meskipun mendapatkan pujian dari rekan seniornya, mengaku sangat mengidolakan sosok Hernando. Baginya, kehadiran Hernando di timnas Indonesia memberikan inspirasi besar. Hal ini terbukti dengan cara Ikram meniru ketenangan dan kepercayaan diri Hernando dalam menghadapi tekanan di bawah gawang. Di ajang ASEAN U19 Bus Championship 2024, Ikram membuktikan bahwa ia mampu menunjukkan performa terbaik dengan mencatatkan 4 clean sheet dalam 5 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol. Penampilan solid tersebut akhirnya membuatnya dianugerahi gelar kiper terbaik turnamen. Hernando pun memberikan pesan khusus untuk Ikram agar tetap fokus dan terus berkembang. "Tetaplah bekerja keras, jaga kualitas permainanmu, dan tunjukkan yang terbaik dalam setiap kesempatan," ujar Hernando, yang yakin Ikram memiliki potensi besar untuk terus meraih kesuksesan di dunia sepak bola. Tak hanya itu, Hernando bahkan berharap bisa bermain bersama Ikram di timnas Indonesia suatu saat nanti, sebuah harapan yang menunjukkan betapa besar rasa hormatnya kepada kiper muda berbakat ini. Sebagai seorang penjaga gawang yang berpengalaman, Hernando memberikan teladan yang baik bagi Ikram dan kiper muda lainnya, dengan menunjukkan bahwa ketenangan dan fokus adalah kunci dalam menghadapi tekanan, baik di level klub maupun internasional. Dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Ikram, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan segera menjadi salah satu kiper andalan timnas Indonesia di masa depan. Mantap, FIFA bakal gelar Piala Dunia U17 setiap tahun. Erick Thohir ingin timnas Indonesia bisa ikut kompetisi ini. Tujuannya agar pemain muda timnas terbiasa dengan kompetisi internasional sejak dini.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya mendengar kabar mengenai rencana FIFA untuk menggelar kejuaraan dunia U17 setiap tahun. Wacana ini membuat Erick merasa positif, karena hal ini bisa menjadi langkah besar untuk perkembangan sepak bola di level usia muda. Selama berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Erick berbicara mengenai kemungkinan ini dan bagaimana Indonesia bisa mengambil manfaat besar dari kejuaraan tahunan tersebut. Saat ini, FIFA sudah memiliki turnamen Piala Dunia U17 yang digelar setiap 2 tahun sekali, dan pada tahun 2023 ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan fasilitas sepak bolanya ke dunia internasional. 4 stadion akan digunakan sebagai tempat pertandingan, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan di Solo, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, serta Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Piala Dunia U17 2023 akan dimulai pada 10 November hingga 2 Desember 2023, dan Indonesia sudah memulai persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Jerman. Timnas U17 Indonesia yang dilatih oleh Bima Sakti telah menjalani serangkaian uji coba di sana, dengan beberapa pertandingan sudah terlaksana. Meskipun baru-baru ini tim Garuda Asia kalah 2-0 dari Eintracht Frankfurt U19, Erick Thohir tetap optimistis bahwa para pemain muda ini akan mendapatkan banyak pengalaman berharga yang bisa mereka terapkan di Piala Dunia nanti. Indonesia tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir berharap timnas U17 Indonesia bisa memetik banyak pelajaran dari pertandingan di Jerman dan berusaha maksimal untuk lolos ke babak 16 besar. Jika wacana FIFA ini terwujud dan Piala Dunia U17 diadakan setiap tahun, ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus mengembangkan sepak bola usia muda dan meningkatkan kualitas timnas di masa depan. Yes, Ivar Jenner punya statistik yang setara dengan pemain Barcelona yakni Sergio Busquets. Greg Nwokolo sampai tertarik gabung timnas Indonesia lagi agar bisa bermain dengan Ivar Jenner. Setelah timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024, fokus kini beralih pada serangkaian pertandingan penting di tahun 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki 4 laga krusial yang akan menentukan nasib mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin, dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi menjadi modal yang sangat berarti. Pada bulan Maret 2025, Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan besar, yaitu melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan bertemu Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menyongsong laga-laga tersebut, timnas Indonesia diharapkan bisa terus menjaga performa mereka agar tetap berada dalam jalur yang tepat menuju putaran selanjutnya. Greg Nwokolo yang memiliki pengalaman panjang di Liga Indonesia, sebelumnya berkarir di beberapa klub besar tanah air seperti Persija Jakarta, Arema, dan Madura United, mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan seksama. Sebagai mantan pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia, Greg memberikan perhatian khusus pada Ivar Jenner, gelandang muda yang baru saja membela timnas Indonesia. Menurutnya, Jenner memiliki potensi luar biasa. Bahkan ia menyebut gaya permainan Ivar Jenner mengingatkannya pada Sergio Busquets, legenda Barcelona dan timnas Spanyol, yang dikenal dengan kemampuan taktis dan penguasaan bola yang luar biasa. Greg juga menyoroti perbedaan mendasar antara pemain Indonesia dengan pemain Eropa, khususnya dalam hal efektivitas permainan. Ia menjelaskan bahwa pemain Eropa cenderung lebih efisien dalam menggunakan tenaga dan bermain dengan penguasaan bola yang lebih terkontrol. Menurutnya, pemain Indonesia harus lebih mengutamakan taktik dan penguasaan bola yang lebih matang jika ingin bersaing di level internasional. Greg memberikan gambaran bagaimana pemain-pemain Indonesia di masa lalu berjuang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang, di mana selain semangat juang, pemain harus memiliki kedewasaan dalam hal strategi permainan agar bisa tampil optimal di setiap pertandingan.